Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Bismillah, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi sirah yang berjudul Judi dan Minuman Keras. Nah, sebelum Ustazah bercerita kejadian judi dan minuman keras yang terjadi pada saat zaman Rasulullah pada saat itu, Ustazah akan flashback cerita yang lalu agar teman-teman nyambung sama ceritanya dan teman-teman ingat alur ceritanya. Teman-teman masih ingat tidak cerita yang pada saat itu ada seorang wanita muslimah yang datang di pasar Yahudi untuk membenahi emasnya. Nah, pada saat itu ada beberapa orang laki-laki Yahudi yang menggodanya. Masih ingat ya teman-teman? Nah, pada akhirnya ada seorang laki-laki muslim yang mencoba untuk menyelamatkan muslimah itu, dan akhirnya lelaki muslim itu membunuh tukang emas Yahudi karena merasa tidak terima seorang muslimah tersebut diejek sama beberapa orang Yahudi di pasar pada saat itu. Nah, terjadilah apa pada saat itu teman-teman masih ingat? Nah, akhirnya pemuda Yahudi beramai-ramai menyerang lelaki muslim tersebut, memukul, menyiksa sampai pemuda muslim tersebut terbunuh. Nah, kejadian ini Rasulullah mengetahuinya kan? Nah, akhirnya Rasulullah segera mendatangi para pemuda Yahudi Bani Qainuqa pada saat terjadinya hal tersebut. Beliau meminta agar orang Yahudi berhenti mengganggu kaum muslim dan menghormati perjanjian damai mereka. Jika orang Yahudi tidak mau melakukan sesuai perjanjian, orang Yahudi akan mengalami nasib seperti orang Quraisy, yaitu berperang. Namun, orang Yahudi meremehkan peringatan Rasulullah. Maka Rasulullah memimpin kaum muslimin untuk mengepung rapat-rapat Bani Qainuqa di perkampungannya selama 15 hari sampai Yahudi Bani Qainuqa kehabisan makanan. Dikepung sangat rapat pada saat itu ya, solihah masih ingat ya cerita ini, dan keberanian dan hingga akhirnya pemuka Bani Qainuqa menyerahkan diri pada keputusan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk Bani Qainuqa harus pergi selamanya dari Madinah dengan meninggalkan persenjataan dan alat pertukangan mereka. Akhirnya pada saat itu Yahudi Bani Qainuqa sudah tidak ada di Madinah lagi. Setelah kejadian tadi, setelah Yahudi Bani Qainuqa terusir, Yahudi Bani Nadir sebenarnya sangat ingin mewarisi pasar Bani Qainuqa pada saat itu. Namun, kesempatan itu sudah tertutup oleh pasar kaum muslimin yang saat itu sudah berkembang sedemikian pesat Pada saat itu, pasar muslim, pasar yang dibangun oleh Rasulullah, masih ingat cerita ini Pasar yang dibangun oleh Rasulullah atau pasar tandingan pada saat itu, pasar yang dibangun oleh Rasulullah karena pada saat itu pedagang muslim telah ditipu oleh kontrak dagang palsu sama orang-orang Yahudi sehingga mengalami kerugian orang-orang muslim. Akhirnya Rasulullah membuat pasar tandingan yang berisi hanya pedagang muslim dan tidak boleh orang munafik atau orang Yahudi berdagang di tempat itu. Karena Bani Nadir belum bisa mewarisi pasar Bani Qainuqa pada saat itu, akhirnya Bani Nadir pun melakukan cara lain untuk meraih kemakmuran Akhirnya apa yang mereka rencanakan, Ustazah? Yahudi Bani Nadir membuka rumah-rumah judi di situ, dan di tempat itu pula mereka menyediakan banyak sekali minuman keras atau minuman beralkohol. Memang pada saat itu Rasulullah SAW belum melarang judi dan minum khamr atau minum-minuman keras. Maka dari itu pada saat itu lelaki muslim banyak yang datang ke rumah-rumah judi itu Para lelaki muslim banyak menghabiskan uang untuk berjudi dan minum minuman keras atau minum khamr sampai mabuk pada saat itu. Hal tersebut dikarenakan para lelaki muslim ini masih terguncang oleh kekalahan pada saat perang Uhud pada saat itu dan lepasnya harta rampasan yang sudah mereka kumpulkan. Masih ingat ya?
Akhirnya Rasulullah menyadari betapa bahayanya judi dan minum-minuman khamr saat itu. Sedangkan para orang-orang Yahudi Bani Nadir telah berhasil memanfaatkan kekecewaan orang Muslim atas kekalahannya pada saat perang Uhud tersebut, dan mereka meraih banyak sekali keuntungan dan mereka memiliki banyak uang atas bisnis judi dan minuman keras mereka. Pada saat itu, hampir setiap malam Solih, rumah-rumah judi itu dipenuhi oleh orang-orang. Setiap hari itu didatangi sama orang-orang sampai ramai sekali. Keadaan ini tidak saja akan membuat kaum muslimin kehilangan banyak uang, tetapi juga akan membuat hancur cita-cita orang muslim untuk menjadi umat yang terbaik. Bisnis jelek orang Yahudi Bani Nadir ini tidak saja akan membuat orang-orang miskin, tetapi juga bisa menghancurkan jiwa manusia. Ini loh Solih, itulah akibat jika orang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah memikirkan hal yang terjadi pada saat orang-orang ini melakukan judi dan minum-minuman khamar, Rasulullah melihat dampaknya, ternyata dampaknya negatif. Akhirnya Rasulullah melarang untuk melakukan judi dan minum-minuman keras. Saat Rasulullah menyatakan haramnya melakukan judi dan minum-minuman keras, akhirnya orang-orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi, segera mengajukan protes ke Rasulullah. Mereka berkata, "Muhammad, kebijakanmu ini membuat kita rugi. Izinkan kami untuk tetap berdagang daging babi dan produksi khamar agar kami tidak tutup toko kami." Namun Rasulullah tidak memperdulikan protes dari para orang-orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi ini. Rasulullah lebih mementingkan jiwa-jiwa umat muslim yang bisa hancur gara-gara melakukan judi dan minum khamar. Keputusan Rasulullah untuk mengharamkan judi dan minum-minuman keras itu karena sudah mendapatkan firman dari Allah yang tertulis di surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu kenapa Allah melarang atau mengharamkan kita melakukan judi dan minum-minuman khamr. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari semua perbuatan yang diharamkan olehnya. Sejak saat itu sampai sekarang judi dan minum-minuman khamr atau minum-minuman beralkohol diharamkan. Cukup sekian penjelasan atau cerita sirah hari ini tentang judi dan minum-minuman keras. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari segala perbuatan yang diharamkan olehnya. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.